Jadi kita mulai dari soal yang pertama. Diketahui pecahan 0,45, titik koma 0,8, titik koma setengah, dan 75%. Urutan bilangan tersebut dari yang terkecil dan terbesar. Kira-kira yang mana? Silakan. Pilih A, B, C, atau D. Ya, satu orang sudah menjawab. Oke, cara yang paling mudah yaitu mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan desimal. Karena apa? Di situ sudah ada 0,45 dan 0,8. Ya, yang belum ada kan setengah. Setengah itu 1 dibagi 2 adalah 0,5. 75% itu 75/100, atau 75 dibagi 100 ya, 0,75. Dari sini dapat kita urutkan bahwa dari yang terkecil adalah 0,45, lanjut 0,5, terus lanjut 0,75, yang terakhir 0,8. Atau kalau kita tuliskan 0,45 setengah, terus 75%, yang terakhir 0,8. Jadi jawabannya yang B. Oke, dua orang yang sudah menjawab benar. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Suhu di dalam kulkas mula-mula adalah minus 4 derajat. Pada saat mati lampu, suhu di dalam kulkas naik 3 derajat setiap 5 menit. Jika lampu mati selama 15 menit, maka suhu di dalam kulkas sekarang adalah. Yuk, kira-kira mana jawabannya? Silakan. Oke, dua orang menjawab. Ya, dua orang menjawab. Oke. Oke. Yuk. Ya, jawabannya ada dua versi ya. Ada yang menjawab D, ada yang menjawab A. Oke. Di antara beberapa jawaban yang sudah masuk itu ada dua versi. Kita cek. Jadi yang pertama itu ada suhu mula-mula adalah minus 4 derajat. Suhu awal adalah minus 4 derajat Celcius. Pada saat mati lampu, suhu kulkas naik 3 derajat. Berarti dia posisinya plus. Ya, ditambah.
setiap 5 menit. Berarti kalau 15 menit, maka suhunya naik berapa? 3 derajat dikali 3. Ya, suhu naik berarti sama dengan 9 derajat. Kita jumlah minus 4 ditambah 9, yaitu 5 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang A. Oke. Kita lanjut untuk soal ketiga. Yuk, soal yang ketiga. Kira-kira yang mana? A, B, C, atau D? Oke. Satu orang sudah menjawab. Ya. 2 orang sudah menjawab. Dan jawabannya sama. 3 orang sudah menjawab. Jawabannya juga sama. Ya. Jadi kita cek apakah benar jawabannya. Dan ketiga-tiganya berada di jawaban B. Oke ya. 2,5 derajat. 2,5 pangkat 2 kuadrat. 2,5 kuadrat dikurangi 2,4 kuadrat ditambah akar 1,96. Ya. 2,5 kuadrat adalah 6,25 dikurangi 2,4 kuadrat. 2,4 kuadrat itu berapa? 5,76 ya. Ditambah akar 1,9 yaitu akar 1,96 yaitu 1,4 ya. 1,4. Jadi kita tinggal jumlah terus kita kurangi, atau kita kurangi dulu terus terakhir di jumlah. 6,25 dikurangi 576 yaitu 49 ya, 0,49. 0,49 ditambah 1,4 yaitu 1,89. Jawabannya oke. 3 orang yang sudah mengirim semuanya benar. Lanjut. Soal yang keempat. Suhu udara di Kota Batu adalah 19 derajat Celcius. Suhu udara di Bandung saat ini 13 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu di Kota Batu. Berarti
Dari sini sudah bisa dilihat bahwasanya yang pertama ada informasi suhu di Kota Batu, yaitu 19 derajat Celcius. Informasi yang kedua adalah suhu di Bandung. Kota Bandung 13 derajat lebih tinggi. Berarti di sana 19 ditambah 13, yaitu 32 derajat. Ya. Pada saat yang sama, suhu udara di Amerika 11 derajat lebih rendah dari Kota Batu. Berarti suhu di Amerika tidak lain adalah 19 derajat dikurangi 11 derajat atau 8 derajat Celcius. Dari sini kita bisa memberi keterangan pernyataan yang benar. Dari pernyataan yang pertama, suhu udara di Bandung adalah 22 derajat. Jawabannya harusnya 32 ya. Berarti untuk yang pernyataan pertama itu salah. Nah, seharusnya 32 derajat. Yang kedua, selisih suhu udara di Bandung dan Amerika adalah 24 derajat. Selisih. Berarti di Bandung 32 derajat dikurangi Amerika 8 derajat. 32 dikurangi 8 adalah 24 derajat Celcius. Berarti jawabannya benar. Oke. Yang ketiga, urutan dari suhu terendah adalah Amerika, Kota Batu, dan Bandung. Jawabannya benar. Karena apa? Amerika tadi 8 derajat, Kota Batu 19 derajat, dan Bandung adalah 32 derajat. Jadi jawabannya salah, benar, benar. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5. Ayo, silakan dicoba yang nomor 5. Kira-kira jawabannya yang mana yang benar? Soal nomor 5, ini saya ambil dari contoh soal Kemdikbud. Jadi soalnya benar-benar yang resmi dari Kemdikbud. Jadi kemungkinan ini nanti akan keluar di simulasi. Yuk, kira-kira jawabannya nomor 5 yang mana?
Ya, kira-kira mana ini? Nomor 5? Ini clue-nya. Silakan dihitung satu persatu dulu. Seperti 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Ya, itu berapa? Terus difaktorkan. Setelah itu 8 kuadrat ditambah 296. Itu berapa? Terus difaktorkan. Yang terakhir 36 dikali 35. 36 dikali 35 itu bisa langsung difaktorkan. Oke, yang pertama, ya, 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat berarti berapa itu? 33 kuadrat itu 1089. Ada yang sudah masuk, jadi masih satu jawaban ya. Di sini ada jawaban benar lebih dari satu. Berarti kalian memilihnya nanti lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3 jawaban. Oke. Ini ya. Hasilnya 1080. Ini bisa difaktorkan atau digunakan pohon faktor ya. 2, 5, 40 bagi 2 ya. 270 dibagi 2, 135 dibagi 2 kan tidak bisa, dibagi 3, 45 dibagi 3, 15 dibagi 3, 5. Jadi ini bisa ditulis 33 kuadrat min 3 kuadrat itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 5. Itu yang pertama. Terus yang kedua, oke, yang kedua 8 kuadrat ditambah 296. 8 kuadrat adalah 64 ditambah 296 ya, adalah 360. Kita pakai pohon faktor. 360 bagi 2, 180 bagi 2, 90 bagi 2, 45 bagi 3, 15 bagi 3, 5. Atau
Bisa kita tuliskan 8 kuadrat ditambah 296 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Yang terakhir 36 kali 35. 36 difaktorkan sendiri. Ya. 35 difaktorkan sendiri, yaitu 5 kali 7. Ini boleh kita tuliskan 36 dikali 35 tidak lain adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Ya. Dari sini sudah bisa dicari jawaban yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut. Jadi, yang merupakan faktor ketiga persekutuan tersebut yang jelas di sini mengandung angka 5. Ya. Di sini mengandung angka 5. Jadi pilihan ganda yang pertama dan kedua itu sudah otomatis salah. Nah, sudah, kalian nggak usah mikir lagi, itu sudah jawabannya. Itu kalau kita ingin yang simpel, ya. Nah, terus kenapa yang di D itu hanya 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 termasuk faktor? Ayo, siapa yang bisa ngasih alasan? Silakan. Habis ini akan kita kita ulas kenapa kok yang pilihan keempat masuk ke dalam faktor dari ketiga tersebut, ya. Oke. Jadi kenapa 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 itu merupakan faktor dari bilangan di atas? Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Misalkan ada bilangan kelipatan 2, kelipatan 4, sama kelipatan 6. Ya, misalkan ini. Dua belas, 18. Ya. Jadi yang dimaksud tadi kan seperti ini, ya. Nah, bisa jadi ketika dia full, dalam artian yang kita pakai 2 pangkat 2, jadi ini kan faktor yang kalau di FPB di mana? Ya, di FPB. Jadi kalau kita menggunakan FPB itu kan bilangan pokok yang sama pangkat terkecil, ya. Jadi FPB-nya kan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5, ya. Itu kan masuk di pilihan yang C. Nah, lalu pilihan yang D itu yang mana?
Nah, seperti yang kita lihat, seandainya itu ada di sini faktornya, nah itu kan masih ada yang bilangan lebih lebih kecil. Jadi faktor karena ini hanya faktor persekutuan, maka dia boleh menggunakan pangkat yang selain ini. Misalkan ada lagi misalnya ya, di sini ada 2 kali 3 kali 5. Nah, ini juga faktor. Jadi jangan sampai terkecoh dengan kata-kata dengan konsep FPB. Ya, karena yang diminta adalah hanya faktor persekutuan. Jadi bilangan yang memiliki faktor yang sama. Itu. Apalagi ada kata-kata jawaban benar lebih dari 1. Karena 1 dan 2 itu otomatis salah dan sisa 2 pernyataan, maka keduanya tersebut otomatis akan benar. Yaitu untuk yang nomor 5. Ya, ini kita hapus. Kita lanjut di soal nomor 6. Soal nomor 6 itu juga sama, diambil dari Kemdikbud. Jadi soal yang diuji cobakan. Kira-kira nomor 6 jawabannya berapa? Yuk, silakan. Yuk, yang mana kira-kira? Satu orang? Ya, jawabannya benar ya. Baru satu orang. Oke. Nomor 6. Harga setengah kilo cabai rawit adalah 35.000. Jadi ada harga cabai rawit, harga setengah kilogram cabai itu 35.000. Berarti harga 1 kilo itu adalah 70.000 ya, tinggal dikali 2. Sekarang kita lihat harga 2,25 kilogram. Berarti tinggal dikalikan ya. Jadi harga 2,25 kilogram. Berarti 2,25 dikali dengan 70.000 sama dengan 157.500. Jawabannya yang B. Jadi ini soal yang sederhana, tetapi soal nomor 6 ini merupakan
bentuk konkret dari persamaan linier satu variabel, yaitu ada di kelas 7 semester ganjil. Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7 ini terkait dengan perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Yuk, silakan. Kira-kira yang mana jawabannya? Yuk, yang mana? Nomor 7? Oke, satu orang sudah masuk. Ya. Oke, nomor 7. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Agar pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 15 hari, kira-kira orangnya bertambah atau berkurang? Itu yang pertama. Seandainya dia bertambah, berarti dia menggunakan perbandingan apa? Itu yang kedua yang perlu dicermati, ya. Jadi seperti ini ilustrasinya. Di situ ada orang, terus ada waktu. Waktu. Jadi kalau kita buat tabel seperti ini, ya. Ketika 12 orang, waktunya 20 hari. Ketika 15 hari, kira-kira orangnya semakin banyak atau semakin sedikit? Otomatis pekerjaan akan cepat selesai kalau orangnya semakin banyak, ya. Sehingga kita misalkan aja di sini misalkan X. Maka tinggal kita rubah. Ya, karena ini menggunakan perbandingan berbalik nilai, maka di salah satu ruas tinggal diubah. Jadi 12 per X sama dengan yang belakang yang dibalik, ya, 15 per 20. Nah, baru kita kalikan silang. Atau mau disederhanakan dulu juga boleh. 15 dengan 20 dibagi 5. 15 bagi 5, 3. 20 dibagi 5 adalah 4. Ya, tinggal kalikan silang. X kali 3 sama dengan 4 kali 12. Atau X sama dengan 4 kali 12 dibagi 3. 48 dibagi 3 adalah 16. Sehingga tambahan pekerja tidak lain adalah 16 dikurangi jumlah pekerja awal yaitu 12. Tambahannya adalah 4 orang. Ya. Jadi jawabannya yang A. Biasanya kalian itu terkecohnya sama 16. Jadi setelah dihitung ketemu 16, kadang kita sudah terkecoh bahwasanya itu jawaban. Padahal masih ada
penjabaran lagi, yaitu karena yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Oke, nomor 8. Kira-kira jawabannya? Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 96 km. Jika mobil menempuh jarak 144 km, bensin yang diperlukan adalah. Jadi kita cari dulu untuk 1 liter itu mampu berapa kilo. Ya. Jadi dari soal bahwa kita ketahui bahwasanya untuk 8 liter itu mampu 96 km. Berarti 1 liter itu bisa menempuh jarak 96 dibagi 8 kan? Atau 12 kilometer. Pertanyaannya, kalau di sini X liter ternyata bisa menempuh 144 km, maka X-nya berapa? 144 dibagi dengan kapasitasnya, yaitu 12. 144 bagi 12 adalah 12, satuannya liter. Jadi jawabannya yang C. Oke. Nomor 8 saya kira nggak ada masalah. Kita bisa lanjut di nomor 9. Yuk, silakan nomor 9. Nomor 9 itu KPK dan FPB dari 24 dan 36. Yuk, silakan. Nomor 9 kira-kira jawabannya? Ya, langsung aja ya. 24 dan 36. Nah, kita bisa pakai ini atau cara tusuk sate. Kita bagi 2, 12 dan 18 bagi 2. Berapa? 6 dan 9.
dibagi 2 lagi kan nggak bisa ya. Kita bagi 3 dulu. Ini 2, ini 3 ya. Jadi ini adalah yang saya lingkari. Ini tidak lain adalah FPB, yaitu 2 kali 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3 adalah 12. Kita lanjutkan. Dibagi 2, 1, ini tetap 3. Dibagi 3, ini 1, ini 1. Yang saya lingkari warna ungu, ini tidak lain adalah KPK. Ya, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 8 dikali 9 sama dengan 72. Jadi jawabannya yang B. Ya. Bisa kita lanjut di nomor 10. Penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2x min 16 lebih dari 3x plus 35 plus 5x. Jadi ini konsep dari pertidaksamaan linear satu variabel. Intinya kita disuruh mengelompokkan, ya. Di sebelah kiri ada 2x, di sebelah kanan ada 5x. Yang paling mudah itu bawalah yang ada variabelnya ke dalam bilangan terbesar. Otomatis dari soal ini 2x min 16 lebih dari 35 plus 5x, yang paling mudah adalah 2x kita pindah ke sebelah kanan, 35 kita pindah ke sebelah kiri, yaitu menjadi 35 dipindah ke kiri dari positif jadi negatif, yaitu min 35 min 16 tetap lebih dari 5x, 2x pindah ke kanan jadi min 2x, atau min 35 dikurang 16 adalah minus 51 lebih besar dari 3x. Maka kedua ruas kita bagi 3, yaitu min 51/3 lebih dari 3x per 3. Di sini x, min 51/3 adalah min 17. Jadi x-nya kurang dari min 17. Atau pilihan ini boleh kita tuliskan x kurang dari min 17. Oke. Ya, kita konsep untuk pertidaksamaan linear intinya ada di tanda lebih besar, kurang dari, atau lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Jadi itu yang menjadi pokok dari intinya. Karena apa? Kalau kita nanti keliru mindah, itu bisa jadi ada pembagian dengan negatif. Misal seperti ini ya. Min 3x kurang dari 9. Berapakah nilai x? Maka ini kan kedua ruas dibagi minus 3. Maka di sini harus ada pembalian tanda, yaitu x
lebih besar dari 9 per min 3 atau X lebih besar dari minus 3. Jadi ada pembalian tanda. Oke, itu untuk tambahan di bab pertidaksamaan linear. Saya hapus. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Kira-kira jawabannya apa? Yuk, silakan. Yuk, kira-kira nomor 11? Yang mana? Sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang 2x plus 5 dan lebar x min 2. Jika keliling taman tersebut adalah 54 meter, maka panjang taman tersebut. Jadi kita intinya harus mencari x dulu. Dari mana mencari x? Dari konsep keliling, yaitu keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Keliling persegi panjangnya adalah 54 sama dengan 2 kali. Panjangnya kita masukkan 2x plus 5. Lebarnya kita masukkan x min 2. 54 sama dengan 2 kali 2x ditambah x adalah 3x, plus 5 dikurang 2 adalah plus 3. Ya, 54 sama dengan 2 kali 3x adalah 6x, 2 kali plus 3 adalah plus 6. Pindah ruas, 54 dikurangi 6 sama dengan 45 sama dengan 6x, maka x sama dengan 45 dibagi, nih kok 45, 48. Ya, ini 48, maaf. 48 dibagi 6 sama dengan 8. Padahal kita tahu panjang sama dengan 2x plus 5. Atau 2 kali 8 plus 5 sama dengan 16 plus 5 sama dengan 21 meter. Oke, itu jawaban nomor 11. Ya, jawabannya benar ya. Di jawaban yang sudah masuk itu benar. Yuk, bisa kita lanjut untuk nomor 12. Silakan. Nomor 12 itu, ingat, roda sepeda motor ada 2, roda mobil ada 4. Karena kita acuan mobilnya mobil standar, ya.
Oke, silakan. Yuk, kira-kira yang mana jawabannya? Ada yang sudah masuk jawaban B? Yang lain? D. Nomor 12 ini kuncinya ada di berapa banyak sepeda motor, berapa banyak mobil. Ya. Cara simpelnya tinggal dihitung dari jumlah sepeda motor ya. Untuk motor, bannya kan ada 2, dikali sekian. Terus untuk mobil, bannya ada 4, dikali sekian, sama dengan, kalau ini dijumlah, itu totalnya 100. Maka kita bisa main tebak-tebakan aja, biar nggak terlalu terpaku sama rumus. Ya, kalau misalkan di sini ada jumlah kendaraan 40, ya. Misalkan kita pakai mobilnya atau motornya 30, mobilnya 10 misalkan. Kita cek. 2 kali 30 adalah 60, 4 kali 10, 40. Kebetulan ini sudah benar ya. Berarti untuk motor ada 30, untuk mobil ada 10. Lalu kita kalikan dengan tarif motor dan tarif mobil. Untuk tarif motor 2.000, untuk tarif mobil 5.000. 30 dikali 2.000 adalah 60.000. 10 dikali 5.000 adalah 50.000. Kalau kita jumlah, hasilnya adalah 110.000. Jadi jawabannya yang A. Untuk nomor 12, silakan dicek ulang. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi mulai nomor 1 itu mulai dari perbandingan, bilangan, terus masuk ke aljabar, yang terakhir masuk ke SPL SPLT, sistem persamaan linear.
SPL ya, sistem persamaan linear satu variabel SPL SV. Nanti kalau ada dua variabel, di contoh nomor 12 itu SPL DV. Tetapi nomor 12 kita hanya menggunakan logika saja. Ya. Kalau sudah, kita lanjut di nomor 13. Yuk, silakan dicoba. Nomor 13 itu merupakan perkalian dan penjumlahan aljabar biasa. Yuk, silakan. Nomor 3 kira-kira, ini nomor 13 ini. 13. Kira-kira nomor 13. Nah, ini jawabannya kita tandai dulu. Ada satu orang ngirim jawaban. Yuk, yang lain. Oke. Nah, sip. Ada 2 orang. Oke ya. Kita gunakan sifat dari distribusi perkalian. Ya, ini dikalikan, ini dikalikan. Ya, 3 dikali 2x adalah, posisi hujan, saya tutup dulu. Oke ya. Kita kalikan 3 dikali 2x adalah 6x. Terus 3 dikali min 4y adalah min 12y. Terus minus 2 dikali x adalah min 2x. Minus 2 dikali y adalah min 2y. Dari sini bisa kita kelompokkan. Untuk yang variabelnya x, kita operasikan dengan x. Dan untuk variabel y, kita operasikan dengan y. Oke. 6x dikurang 2x adalah 4x. Min 12 dikurang 2y adalah min 14y. Jadi jawabannya yang A. Oke, banyak yang benar ini. Oke, kita lanjut 14. Diketahui himpunan pasangan berurutan berikut. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah, cirinya untuk fungsi itu tidak boleh mendua di bagian x atau di bagian domain. Ya. Syukur-syukur kalau masing-masing hanya memiliki pasangan satu saja.
Ya, kita cek jawabannya. Oke, sudah ada yang masuk. Ya. Hmm. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Ada yang masuk berapa ini? Yang kedua. Oke, kita cek dulu satu persatu ya. Jadi untuk yang pertama itu 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, 4 dengan D. Jadi untuk domainnya itu sebenarnya dari keempatnya ini sama ya. Domain yang dimaksud itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, terus kodomain, jadi daerah lawan adalah A, B, C, D. Nah, ini. Jadi yang depan itu domain, ini domain, yang belakang kodomain, ya. Nah, terus yang dipasangi itu adalah ring. Jadi kalau berdasarkan gambar ini, untuk yang nomor 1 itu domainnya semua kepakai dan kodomainnya itu semua terpakai. Jadi nomor 1 itu benar. Sekarang kita tinggal cek aja pilihan yang nomor 2. Nomor 2 domainnya 1, 2, 3, 4. Ini kalau kita gambar untuk yang nomor 2 atau II ya, itu 1, 2, 3, 4 kita gambar A, B, C, D. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, kalau yang nomor 3 itu kalau kita gambar 1, 2, 3, 4 A, B, C, D. Jadi 1 dengan A, 1 dengan B, 2 dengan C, 2 dengan D. Nah, di gambar nomor 3 itu ada sisa di bagian ini ya. Berarti ini bukan pemetaan atau bukan fungsi. Jadi pilihan ketiga coret, salah. Pilihan kedua di sebelah kiri habis. Berarti dia pemetaan, ya. Untuk yang keempat itu ada kembar di angka 3. Nah, jadi dia juga bukan fungsi. Jadi jawabannya 1 dan 2. Oke, bisa kita lanjut di nomor 15. Yuk, kira-kira mana jawabannya? Ya, yang mana kira-kira jawabannya? Nomor 15?
Nomor 15. Oke, nomor 15 ya. Kita bahas bareng ya. Sebuah fungsi dirumuskan oleh mx plus n. Jadi, di sini fx sama dengan mx plus n. Artinya apa? Kalau ada f2, ya, nah, ini apa yang sama? Yaitu nilai x sama dengan 2. X sama dengan 2 berarti di sini M-nya yang berubah 2, yaitu M kali 2 plus N. Ya. Jadi X-nya yang berubah. Padahal kita tahu F2-nya adalah 7. Berarti 7 sama dengan M kali 2 adalah 2M plus N. Kita kotak. Ya. Juga berlaku untuk F-1 sama dengan minus 2. Saya taruh sampingnya. F-1 sama dengan M dikali min 1 ditambah N. Ya. Atau F-1-nya kita ganti minus 2. Minus 2 sama dengan minus M ditambah N. Kita sudah dapat dua persamaan. Nah, dari dua persamaan inilah nanti kita akan mencari dengan menggunakan eliminasi atau menggunakan substitusi maupun campuran. Ya. Kita tuliskan 2M plus N sama dengan 7. Saya balik aja ya. Terus yang satunya minus M plus N sama dengan minus 2. Karena N-nya sudah sama, maka bisa kita eliminasi, yaitu dengan cara dikurang. Karena apa? N-nya juga sama. N dikurangi N, N-nya habis. Ya. 7 dikurang min 2. 7 dikurang ketemu min, jadi plus. Berarti 7 plus 2 adalah 9. 2M dikurang min M. Dikurang ketemu min, jadi plus. 2M plus M sama dengan 3M. Sehingga M sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, dari sini tinggal masukkan aja. Minus M plus N sama dengan min 2. N sama dengan min 2 plus M. Jadi minus M-nya dipindah ke kanan jadi plus. M-nya tadi 3, berarti N sama dengan min 2 plus 3. Atau N sama dengan 1. Nah, N sama dengan 1, M-nya sama dengan 3, sudah lengkap. Tinggal dimasukkan, ya. Fx sama dengan Mx plus N sama dengan M-nya tak ganti 3, berarti 3x, ya, plus N-nya diganti 1. Yang ditanyakan F5 sama dengan 3 kali 5 plus 1 sama dengan 16. 3 kali 5, 15, ditambah 1 adalah 16. Jadi jawaban yang sudah masuk
benar. Oke, nomor 16. Tarif taksi online ditentukan dengan tarif awal 4.000 dan tarif per kilo adalah 3.000. Jika X menyatakan jarak dalam kilometer dan Fx menyatakan total biaya, manakah pernyataan berikut yang benar? Tadi adalah ada tarif awal 4.000, berarti dia tidak terikat sama variabel, ya. Terus per kilo 3.000. Nah, inilah yang terikat dengan variabel. Sehingga bisa kita tuliskan bahwasanya Fx sama dengan yang terikat dengan variabel adalah 3.000. Berarti 3.000 X dan 4.000. Jadi jawabannya untuk yang pertama adalah benar. Terus yang kedua, biaya untuk 10 km adalah 34.000. Berarti X-nya tidak lain adalah 10. Maka F10 sama dengan 3.000 dikali 10 ditambah 4.000. 30.000 ditambah 4.000 sama dengan 34.000. Ya, jadi untuk yang kedua juga benar. Pilihan yang ketiga, jika penumpang membayar 25.000, jarak yang ditempuh adalah 7 km. Oke, tinggal dicek ya. Katakanlah X misalkan 7 meter, 7 kilo. Maka tinggal dicari F7 sama dengan berapa? Berarti 3.000 dikali 7, ya karena X-nya 7, ditambah 4.000. Ini 21.000 ditambah 4.000 sama dengan 25.000. Jadi jawabannya juga benar. Jadi benar, benar, benar. Ini kalau di soal TKA, jawaban semua benar itu tidak ada. Karena di sana di Juknis itu menyebutkan bahwa untuk jawaban benar atau jawaban salah itu paling sedikit 2, paling banyak 3 pernyataan. Silakan dipelajari sebelum kita lanjut ke soal nomor 17. Oke, soal nomor 17. Ya, kira-kira apa jawabannya ya? Pak Agus memiliki toko roti yang menjual roti si coklat. Harga roti ditentukan banyaknya tambahan topping yang dipilih pelanggan. Banyaknya tambahan topping diwakili oleh variabel X dalam buah. Ya, seperti di gambar
di soal. Nih saya kasih belum. Oke. Diketahui keterangan sebagai berikut. 10.000 adalah harga dasar roti tanpa tambahan topping dan 2.000 adalah biaya per satu tambahan topping. Ya, makanya dituliskan Fx sama dengan 10.000 ditambah 2.000x. Oke, itu merupakan kalau di soal namanya stimulus. Jadi antara mulai pertama sampai yang ini itu namanya stimulus. Sekarang ke pertanyaan. Suatu hari, Rina membeli roti dengan 3 tambahan topping. Budi membeli roti tanpa tambahan topping, dan Sari membeli roti dengan 5 tambahan topping. Ya, kita tuliskan untuk Rina adalah 3 topping, untuk Budi adalah 0 topping, untuk Sari adalah 5 topping. Ya. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban yang mana kira-kira? Oke. Yang pertama, pelanggan yang membayar 16.000 adalah Rina. Kita cek ya. Tadi harga awal 10.000, harga per topping 2.000. Berarti untuk Rina tidak lain adalah 10.000 ditambah 2.000 dikali 3. Karena ada 3 topping ya. Jadi sama dengan 10.000 ditambah 6.000 sama dengan 16.000. Jadi yang pertama itu benar. Oke. Yang kedua, harga roti yang dibeli Sari adalah 20.000. Kita cek ya. Untuk Sari berarti 10.000 ditambah 2.000 kali 5 karena ada 5 topping. Kalau kita jumlah hasilnya 20.000, berarti benar. Yang ketiga, harga roti yang dibeli Budi adalah 12.000. Salah ya, karena untuk Budi kan tanpa topping. Kalau tanpa topping berarti 10.000 dari ini ya. Oke, jadi yang ketiga salah. Yang keempat, Sari membayar 3 kali lebih mahal daripada Budi. Salah ya, harusnya 2 kali kan? Karena Sari membayar 20.000, Budi membayar 10.000. Ini salah. Harusnya 2 kali. Oke, nomor 17. Silakan dicermati. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut di soal nomor 18. Memang soal-soal seperti ini memang harus teliti karena terdapat stimulus. Oke, nomor 18. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku ketiga adalah 11 dan suku ke-8 adalah 26. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah, jadi nomor 18 ini konsep dari pola bilangan yang masuk ke dalam barisan aritmatika, di mana masing-masing barisan memiliki beda yang tetap. Ya. Kalau dari soal
bisa kita tuliskan bahwasanya suku ketiga, berarti di sini ada U1, U2, U3. U3-nya adalah 11, ada U4, U5, U6, U7, U8 adalah 26. Ya, kalau kita gunakan logika atau konsep dasar bahwasanya selisih antar suku di dalam barisan aritmatika adalah sama, yaitu namanya beda. Berarti dari situ untuk U4 ini tidak lain adalah didapat dari mana? U3 ditambah beda. Ya, 11 ditambah beda. U5 didapat dari mana? Nah, berarti ini 11 ditambah 2 beda. Ini 11 ditambah 3 beda. U7 11 ditambah 4 beda. U8 11 ditambah 5 beda. Padahal sama dengan 26. Ya, dari sini bisa kita lihat bahwasanya 26 sama dengan 11 ditambah 5 beda. 11-nya kita pindah ke kiri, yaitu 26 dikurang 11 adalah 15, sama dengan 5 beda, berarti beda sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, bedanya adalah 3. Untuk yang pertama benar. Yang kedua, suku pertama adalah 5. Kita cek. Ya, kalau semakin ke atas ini ditambah beda, nah, kalau sebelumnya berarti dikurangi ya. Ini adalah 11 dikurangi beda. Ini adalah 11 dikurangi 2 kali beda. Itu tidak lain adalah suku pertama adalah A. Sehingga dari sini A sama dengan 11 dikurangi 2 kali 3 atau 11 dikurang 6 adalah 5. Oke, benar. Yang ketiga, UN sama dengan 3N plus 2. Kita ingat lagi konsep aritmatika. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ya, B-nya tinggal ganti 3, A-nya tinggal ganti dengan 5. Berarti 5 plus N-1 kali 3, 5 plus N kali 3 adalah 3N, min 1 kali 3 adalah min 3, atau 3N plus 2. Jadi yang ketiga juga benar. Dan yang keempat, U10 tidak lain adalah ya, U10 tidak lain adalah 3 kali 10 plus 2. 30 plus 2 sama dengan 32. Jadi pernyataan keempat salah. Harusnya 32. Ya, kita lanjutkan di soal nomor 19. Nah, ini nanti soal nomor 19 ini saya kira soal yang terakhir karena untuk
waktu les kita sudah habis ya. Biar kalian bisa istirahat dan menjaga kesehatan. Karena salah satu yang terpenting untuk menghadapi TKA itu adalah kesehatan. Dan informasi bahwasanya untuk pelaksanaan TKA itu dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 16 April. Jadi masih ada waktu yang agak panjang. Ya, nomor 19. Oke, nomor 19. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 4 cm dan potongan tali terpanjang adalah 324, maka panjang tali mula-mula ya. Jadi kita ingat lagi untuk geometri UN sama dengan AR pangkat N-1 dengan U1 sama dengan A, dan rasio adalah perbandingan antara suku dengan suku sebelumnya. Ya. Dari sini ada kata-kata 5 bagian. Berarti di sini ada U1, U2, U3, U4, U5. U1-nya A, U5-nya berarti AR pangkat 5 kurang 1 atau AR pangkat 4. Padahal diketahui U5-nya adalah 324. Berarti apa? U5 tadi kan AR pangkat 4 ya. 324, A-nya diganti 4 cm. Kenapa? Karena ada kata-kata potongan tali terpendek. Terpendek berarti dia suku mula-mula atau suku pertama. Ya. 4 dikali R pangkat 4 sama dengan 324. R pangkat 4 tinggal bagi ya. Berarti sama dengan 81. R-nya pangkat 4 tidak lain 3 pangkat 4. Atau R-nya sama dengan 3. A-nya sudah ketemu, R-nya sudah ketemu, maka dari sini dapat kita tuliskan bahwasanya suku pertama adalah 4, suku kedua adalah A kali 4 kali 3, ini 12. Suku ketiga tinggal dikalikan 3, berarti 36. Suku keempat dikali 3 lagi, karena rasio ya. Berarti ini 108. Suku yang keempat, 1, 2, 3, 4. Suku yang kelima, ya tinggal dikali 3, yaitu 324. Yang ditanyakan adalah panjang tali mula-mula, berarti tinggal dijumlah. Ya, jadi panjang tali mula-mula ya tinggal dijumlah. 4 tambah 12 tambah 36 tambah 108 tambah 324. Ya. 4 ditambah, kalau saya menjumlahkan ini lebih senang seperti ini. 4 dengan 36 berarti 40 ya. 12 dengan
108. Berarti ini 120 ya. Tambah 324. Kalau kita jumlah, angka terakhirnya 4. Berarti jawabannya yang D, yaitu 484. Jadi kalau hitungan kalian benar, itu akan langsung mengerucut di jawaban. Ya, itu adalah pembahasan nomor 19. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, untuk nomor 20, 21, 22, 23, nanti bisa kita lanjut di pertemuan minggu depan. Ya, jadi mungkin untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sekian. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Sebelum diakhiri, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat malam.